Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita kepada Allah SWT dan mengucapkan alhamdulillah bil alamin. Dan pada sampai detik ini kita masih diberikan nikmat kesehatan jasmani dan rohani, nikmat panjang umur serta kesempatan untuk belajar, baik belajar agama maupun belajar umum. Karena belajar itu menuntut ilmu adalah kewajiban kita. Apa yang kita lakukan dalam belajar semua tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti pada orang tua, memiliki perilaku yang terpuji, dan menjadi anak yang sukses hidupnya di masa depan. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita akan bertemu kembali dalam pembelajaran Al-Quran Surah Al-Kafirun. Sebelum mulai belajar, kita sama-sama membaca doa sebelum belajar. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kemarin kita sudah belajar tentang surah Al-Kafirun, bagaimana cara membaca dengan tartil atau dengan baik dan benar, serta menulis dengan benar. Mudah-mudahan kalian sudah memahami dan terus belajar mengasah diri bagaimana cara membaca yang benar dan bagaimana cara menulis yang benar. Dengan latihanlah, selalu berlatih, selalu belajar, maka kalian akan menguasai ilmu yang kalian pelajari. Kali ini kita akan belajar tentang mengetahui makna Quran Surah Al-Kafirun dan mencontohkan perilaku toleran sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surah Al-Kafirun. Anak-anak yang berbahagia dan Bapak banggakan, sekilas mengenal tentang Quran Surah Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun adalah surat ke-109 dari 114 surat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jumlah ayatnya terdiri dari 6 ayat. Surat Al-Kafirun ini mengisyaratkan tentang hilangnya harapan orang-orang kafir Quraisy zaman itu. Pada zaman dakwah Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad tidak mau mengikuti tata cara beribadah orang-orang kafir Quraisy. Mereka dipersilakan beribadah menurut ajaran agamanya sendiri. Surat Al-Kafirun ini tergolong surat Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah sesudah surat Al-Ma'un. Dinamai Al-Kafirun atau orang-orang kafir, yang artinya Al-Kafirun itu orang-orang kafir, diambil dari perkataan Al-Kafirun yang terdapat pada ayat pertama surat ini. Anak-anak yang berbahagia, yang Bapak sayangi, kita mengenal asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Apa sih asbabun nuzul itu? Asbabun nuzul itu sebab-sebab turunnya ayat atau surat Al-Kafirun. Surat ini terdiri dari 6 ayat dan merupakan surat Makkiyah. Dinamakan surat Al-Kafirun yang berarti orang-orang kafir, karena surat ini memerintahkan Rasulullah untuk berbicara kepada orang kafir bahwa beliau akan menyembah berhala yang mereka sembah. Pada saat itu ada perjanjian damai. Orang kafir meminta kepada Nabi Muhammad untuk selang-seling beribadah. Hari ini beribadah menurut agama mereka, besok menurut Islam. Nabi menolak. Turunlah surat Al-Kafirun ini sebagai jawaban tentang permintaan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Kalian ini bisa baca ya. Intinya bahwa surat ini menjelaskan bahwa Allah tidak menghendaki adanya pencampur adukan ajaran tauhid. Ajaran mengesahkan Allah. Tidak boleh saling berganti menyembah Tuhan yang berbeda agama. Tapi kita semua wajib, garis bawah, wajib menghargai agama yang berbeda dengan ajaran agama yang diyakini. Selanjutnya, mari kita mengenal makna atau pesan pokok surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun terdiri dari 6 ayat mengandung beberapa pesan pokok yang harus dijadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam bersikap, berbicara, berpikir.
terhadap siapapun yang berbeda agama dengan kita. Kita bebas menjalankan ibadah seagama yang dianut masing-masing. Surat Al-Kafirun ini sebagai pedoman bertoleransi, pertemuan saling menghargai dalam kehidupan sosial, beragama, kemanusiaan. Isi kandungan dari surat Al-Kafirun ini adalah: satu, bersikap tegas terhadap orang-orang yang berbeda agama, bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Bersikap toleran terhadap berbeda agama dengan saling menghormati, menghargai. Ketiga, terkait akidah dan ibadah, toleransinya dalam bentuk tidak saling mencampuri atau mengganggu akidah atau keyakinan, ibadah, atau cara menyembah Allah, agama orang lain. Selanjutnya, anak-anak, indahnya toleransi antar umat beragama. Dalam sejarah, Khalifah Umar bin Khattab, khalifah yang kedua yang memerintah umat Islam pada saat itu, ketika menaklukkan Palestina, penduduk yang beragama selain Islam, yang mayoritas pada situ Kristen, merasa was-was menanti kedatangan sang khalifah. Mereka takut rumah ibadahnya dihancurkan dan dilarang untuk meluk agama mereka. Tapi kekhawatiran mereka tidak terjadi, karena ketika Khalifah Umar bin Khattab sampai di Palestina, beliau melarang para tentara Islam untuk menghancurkan bangunan tempat beribadah mereka. Mereka dipersilakan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut. Begitulah keluhuran, kemuliaan, dan keagungan agama Islam yang penuh dengan toleransi. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam, menghargai perbedaan dan menghormati keyakinan orang lain. Anak-anak, sebelum kita akhiri, ada latihan yang harus kalian kerjakan. Ada 2 soal. Pertama, soal cerita. Kalian jawab soal cerita ini. Dan kedua, menceritakan pengalaman kaitannya dengan sikap toleransi dan saling menghargai perbedaan yang ada di lingkungan terdekatmu. Tulis di buku tulismu, foto, lalu upload di Classroom, nanti Bapak akan nilai. Yang tugas kemarin yang sudah mengirim, Bapak ucapkan terima kasih, dan yang belum segera dikirimkan, karena itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk belajar yang terbaik. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Semoga kalian menjadi anak yang memiliki sikap dan karakter toleran dan saling menghargai perbedaan antar teman dan sesama umat manusia. Demikianlah pembelajaran kita singkat kali ini. Mudah-mudahan dapat manfaat. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.